The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, hanya dengan membaca 7 ayat yang sudah engkau hafal sejak kecil, pintu rezeki bisa terbuka, beban hidup menjadi ringan, dan doa-doa yang selama ini seperti terhenti, tiba-tiba bergerak menuju dirimu. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, tapi tidak semua merasakan keajaibannya. Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap lafaznya. Rahasia yang dulu hanya dipahami para arif, orang-orang yang hidupnya selalu dilimpahi ketenangan dan kelapangan. Dan malam ini, jika engkau mendengarkan dengan hati yang terbuka, rahasia itu mungkin menjadi milikmu. Inilah cara mengamalkan Al-Fatihah, bukan sekadar bacaan, tetapi sebagai kunci untuk membuka segala hajatmu. Bab 1, Al-Fatihah. Gerbang segala permulaan. Al-Fatihah bukan hanya pembuka kitab, tetapi juga pembuka kesadaran batin bagi siapapun yang membacanya dengan hati yang hadir. Surah ini ibarat pintu pertama yang mengantar manusia memasuki taman makrifat, tempat di mana segala keresahan mereda dan segala kebingungan menemukan arah. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah sambil merendahkan hatinya, ia sebenarnya sedang memohon agar hidupnya dibimbing oleh cahaya ilahi, bukan oleh nafsu dan ketakutan yang selama ini menekan batinnya. Dari baris pertama saja, seseorang dapat merasakan lembutnya rahmat yang turun perlahan, menenangkan bagian-bagian dirinya yang selama ini paling letih. Bagi para ahli batin, Al-Fatihah dipandang sebagai nadi dari seluruh Al-Quran. Mereka percaya bahwa setiap hurufnya membawa getaran yang menguatkan jiwa, memperluas cara pandang, dan mengangkat kesadaran menuju tempat yang lebih tinggi. Ketika seseorang membacanya dengan penuh ketenangan, ia merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan mulai bergetar seolah siap terbuka. Di titik inilah, banyak orang mulai melihat perubahan halus dalam hidupnya. Hati lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan langkah menjadi lebih mudah. Semua ini terjadi bukan karena bacaan semata, tetapi karena ketundukan hati yang mengikuti bacaannya. Al-Fatihah juga mengajarkan bahwa setiap perjalanan spiritual selalu dimulai dari pujian kepada Allah. Pujian ini bukan sekadar kalimat, tetapi sebuah pengakuan bahwa manusia tidak memiliki daya apapun tanpa bantuannya. Ketika seseorang menempatkan dirinya dalam kesadaran ini, ia tidak lagi takut pada masa depan dan tidak lagi menggenggam terlalu kuat pada hal-hal yang tidak pasti. Rasa cemas mulai menguap, digantikan oleh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah ketenangan yang menjadi fondasi datangnya rezeki dan kemudahan. Dalam surah ini juga tersimpan rahasia hubungan antara manusia dan Tuhannya. Setiap ayat membawa manusia semakin dekat kepada sumber kekuatan sejati. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam maknanya, semakin ia menyadari bahwa segala yang ia cari sebenarnya selalu berada di hadapan dirinya sendiri, menunggu untuk diungkapkan. Al-Fatihah memberikan arah, menuntun jiwa yang tersesat agar kembali kepada pusat kehadiran ilahi. Karena itu, membacanya tidak boleh terburu-buru. Al-Fatihah harus dinikmati pelan-pelan, seolah setiap ayatnya sedang menyentuh jiwa. Ketika seseorang mampu meresapi surah ini dengan ketulusan, ia akan melihat pintu-pintu rahmat terbuka sedikit demi sedikit. Rezeki mulai menemukan jalannya. Hajat yang dulu terasa mustahil, perlahan dipermudah. Dan hati yang dulu gelap, akhirnya kembali diterangi cahaya petunjuk. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, ia adalah awal dari segala kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang benar-benar ingin mendekat. Bab 2, Rahasia. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah inti dari seluruh perjalanan spiritual seorang hamba. Ketika lidah mengucapkan, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hati sebenarnya sedang mengikrarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar doa. Di balik kalimat itu, terdapat pelepasan, penyerahan, dan pengakuan bahwa manusia tidak pernah memiliki kekuatan apapun tanpa izin dari Allah. Saat ayat ini dibaca dengan kesadaran penuh, ruh seseorang seperti disentuh oleh kelembutan yang sulit dijelaskan. Sebuah sentuhan yang mengingatkannya bahwa semua kesulitan yang ia pikul tidak perlu ia tanggung sendirian.
Di mata para ahli makrifat, ayat ini adalah titik patah dari seluruh kebergantungan kepada selain Allah. Mereka mengatakan bahwa ayat ini memutus tali-tali yang mengikat hati pada dunia, pekerjaan manusia, bahkan rasa takut. Ketika ayat ini masuk ke dalam jiwa, seseorang merasakan perubahan perlahan namun pasti. Kecemasan mulai mereda, harapan yang sempat pudar kembali menyala, dan langkah menuju rezeki menjadi lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi bersandar kepada apapun selain Allah. Rezeki pun menjadi lebih dekat ketika kebergantungan kepada dunia dilepaskan. Ada kalanya, seseorang membaca ayat ini dalam keadaan hampir menyerah, dalam kelelahan yang mendalam. Namun justru pada momen seperti itulah ayat ini bekerja paling kuat. Sebab ketika kekuatan manusia habis, ruang bagi pertolongan Allah terbuka luas. Para sufi sering mengatakan bahwa puncak kekuatan seorang hamba adalah ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak punya kekuatan. Pada titik itu, Allah mengambil alih langkahnya. Dan ayat ini adalah pintu masuk menuju pengambilan alih tersebut. Ayat ini juga mengajarkan kesadaran bahwa ibadah bukan hanya gerakan, tetapi penyerahan hati. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa seluruh kehidupannya adalah ibadah, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu dianggap beban berubah menjadi jalan mendekat kepada Allah. Apa yang dulu dianggap hambatan berubah menjadi undangan untuk lebih berserah. Dari kesadaran inilah muncul kelapangan batin yang membuat rezeki tidak lagi terasa berat untuk diraih, karena hati tidak terbebani oleh ketakutan dan ambisi yang menguras ruhani. Dan ketika ayat ini diulang dalam amalan khusus, dengan kalimat yang lembut, dengan nafas yang tenang, maka energi batin seseorang menjadi stabil. Hati menjadi damai, langkah menjadi mantap, dan doa-doanya naik ke langit tanpa terhalang keraguan. Ayat ini bukan sekadar pernyataan, ia adalah kunci yang menghubungkan manusia dengan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Jika seseorang benar-benar memegang erat ayat ini dalam hidupnya, maka setiap pintu yang ia ketuk akan terasa lebih mudah terbuka, dan setiap jalan yang ia tempuh akan dipenuhi cahaya yang menuntunnya menuju rezeki dan kemudahan yang telah Allah siapkan sejak awal takdirnya. Bab 3. Membaca Al-Fatihah sebagai doa pembuka rezeki. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan niat khusus untuk membuka pintu rezeki, surah ini menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia berubah menjadi getaran doa yang naik ke langit dan mengetuk pintu kemurahan Allah. Para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk dari segala permohonan, karena di dalamnya terkandung inti harapan seluruh manusia, hidayah, rahmat, dan kecukupan. Saat seseorang membaca surah ini dengan penuh penghayatan, hatinya seolah sedang mengetuk pintu takdir, memohon agar Allah mengalirkan rezeki dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sini kekuatan doa tidak sekadar pada kata-kata, tetapi pada kekhusyukan batin yang mengiringinya. Ada rahasia halus yang dirasakan oleh mereka yang telah lama mengamalkan Al-Fatihah sebagai doa hajat. Mereka menyadari bahwa rezeki tidak turun hanya karena permintaan, tetapi karena kelapangan hati yang tercipta akibat seringnya seseorang menghadapkan dirinya kepada Allah. Semakin seseorang membaca Al-Fatihah, semakin bersih ruang batinnya dari rasa takut akan kekurangan. Dan rezeki paling sering datang kepada hati yang lapang, bukan hati yang gelisah. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah adalah Rabb semesta alam yang memelihara dirinya sepenuhnya, maka pintu-pintu rezeki mulai terbuka dengan cara yang tidak terlihat namun terasa nyata dalam kehidupannya. Membaca Al-Fatihah untuk hajat juga berarti menundukkan ego yang selama ini merasa mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Saat lidah mengulang ayat demi ayat, seseorang sedang mengakui keterbatasannya dan memohon agar hidupnya diperbaiki oleh tangan ilahi. Ini adalah bentuk penghambaan yang paling indah, ketika manusia tidak lagi memaksa takdir, tetapi menyerahkannya kepada Allah yang lebih mengetahui apa yang ia butuhkan. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi berupa ketenangan, kemudahan, hubungan yang membaik, dan pintu-pintu peluang yang muncul tanpa disangka. Ada waktu-waktu tertentu ketika membaca Al-Fatihah terasa berbeda, lebih lembut, lebih dalam, dan lebih menggetarkan daripada biasanya. Pada momen itu sebenarnya jiwa seseorang sedang tersambung dengan kehendak Allah yang Maha Kaya.
Seringkali manusia tidak menyadarinya, tetapi energi spiritual dari doa yang tulus itu mempengaruhi keadaan sekitarnya. Apa yang awalnya buntu menjadi terbuka, apa yang terasa jauh menjadi mendekat. Allah menggerakkan urusan manusia dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Dan surah ini adalah salah satu sarana yang paling kuat untuk mengundang gerakan tersebut. Dan ketika seseorang menjadikan Al-Fatihah sebagai rutinitas hariannya, dibaca dengan niat memohon kelapangan rezeki, ketenangan batin, dan keberkahan hidup, maka surah ini menjadi cahaya yang terus menyertai langkahnya. Bahkan dalam hari-hari gelap sekalipun, seseorang yang rutin membaca Al-Fatihah merasakan bahwa hidupnya tetap dituntun. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia yakin bahwa Allah selalu membuka jalan baru setiap kali satu pintu tertutup. Inilah keajaiban halus yang hanya dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengamalkannya. Bahwa Al-Fatihah bukan hanya doa, tetapi jembatan menuju takdir baik yang selama ini menunggu untuk dijemput. Bab 4. Keajaiban niat yang menghidupkan setiap bacaan. Setiap amalan dalam Islam dimulai dengan niat, namun sedikit yang benar-benar memahami bahwa niat adalah pusat energi ruhani yang menentukan seberapa jauh doa akan bergerak menembus langit. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah tanpa niat yang jelas, bacaan itu hanya menjadi suara. Namun ketika surah ini dibaca dengan niat yang hidup, niat yang keluar dari lubuk hati terdalam, maka setiap hurufnya berubah menjadi cahaya yang membawa permohonan menuju tempat yang tidak dapat dicapai oleh lidah semata. Disinilah rahasia besar rezeki tersembunyi, pada niat yang jernih, mantap, dan berserah penuh kepada Allah. Para ahli makrifat sering berkata bahwa niat adalah arah kompas bagi doa. Jika kompasnya jelas, maka doa tidak akan tersesat. Saat seseorang berniat membaca Al-Fatihah untuk kelapangan rezeki, ia sebenarnya sedang mengatur ulang getaran batinnya agar selaras dengan sifat-sifat Allah yang Maha Memberi. Niat yang benar akan menghaluskan hati, menyingkirkan keraguan, dan membangkitkan keyakinan yang sepenuhnya bertumbuh pada pertolongan Allah. Dari sinilah pintu rezeki mulai merenggang, seolah menunggu untuk didorong oleh doa yang penuh keyakinan. Dalam proses spiritual yang mendalam, niat bukan hanya sekadar ingin mendapatkan sesuatu, tetapi lebih kepada mengembalikan segala urusan kepada Allah. Niat itu menjadikan seseorang rendah hati, lembut, dan berserah. Ketika hati berada dalam keadaan seperti ini, rezeki pun menjadi mudah masuk, karena tidak ada lagi penghalang berupa kecemasan, kesombongan, atau ketakutan akan masa depan. Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba yang benar-benar bersandar kepadanya. Dan niat adalah bukti paling nyata bahwa seorang hamba telah membuka pintu hatinya untuk menerima apapun yang Allah kehendaki. Ada keajaiban lain yang sering luput dari perhatian. Niat mampu mengubah bacaan Al-Fatihah menjadi doa khusus untuk keadaan tertentu. Jika seseorang berniat meminta solusi bagi masalah yang buntu, maka Al-Fatihah menjadi pembuka jalan. Jika ia berniat memohon kelancaran bisnis atau pekerjaan, maka surah ini menjadi energi yang mendorongnya kepada peluang baru. Jika ia berniat memohon ketenangan hati, maka surah ini mengalirkan kelembutan yang meresap perlahan ke dalam jiwanya. Inilah sebabnya mengapa orang yang memahami rahasia niat jarang merasa gelisah, karena ia tahu bahwa doa yang berniat kuat akan selalu menemukan jalannya. Ketika seseorang duduk tenang, menarik napas perlahan, dan menata niatnya sebelum membaca Al-Fatihah, ia sedang memasuki keadaan spiritual yang jarang disentuh manusia modern. Keadaan hening di mana seluruh suara dunia mereda dan hanya kesadaran terhadap Allah yang tersisa. Dari keadaan inilah doa yang paling kuat lahir. Membaca Al-Fatihah dengan niat yang jernih ibarat membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Cahaya rahmat masuk, membawa ketenangan, membuka jalan rezeki, dan menuntun hati menuju kehidupan yang lebih terarah. Niat adalah kunci, dan Al-Fatihah adalah pintu. Ketika keduanya bersatu, seluruh takdir kebaikan terbuka lebar bagi siapa saja yang mengetuknya dengan penuh keyakinan. Bab 5. Al-Fatihah sebagai jalan pembuka rezeki yang halus dan tak terduga. Ada sebuah rahasia yang sering luput dari perhatian banyak orang, bahwa rezeki tidak selalu turun lewat kerja keras semata,
tetapi melalui pintu-pintu tak terlihat yang dibuka oleh frekuensi batin seseorang. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dengan hati yang berserah, pasrah, dan yakin sepenuhnya kepada Allah, maka ayat-ayat itu menjadi seperti angin lembut yang mendorong perjalanan hidupnya ke arah keberkahan. Rezeki yang tadinya terasa jauh, perlahan mendekat tanpa usaha yang terasa berat. Bukan karena manusianya lebih hebat, tetapi karena hatinya sedang dituntun dan dipermudah oleh Zat yang Maha mengatur segala arah datangnya kebaikan. Ketika seseorang mulai mengamalkan Al-Fatihah secara konsisten, maka sesuatu yang unik terjadi dalam dimensi batinnya. Kesedihan yang dulu menghalangi langkahnya perlahan memudar. Keraguan yang membuatnya takut melangkah mulai mencair. Orang itu menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Disinilah letak rahasianya. Rezeki seringkali bukan datang karena kesempatan berubah, tetapi karena hati kita yang berubah. Al-Fatihah membentuk ulang ruang dalam diri kita, sehingga kita mampu menerima apa yang sebelumnya sudah Allah siapkan, namun tidak kita sadari. Dalam hidup, ada masa-masa di mana seseorang bekerja keras, tetapi hasilnya tetap terasa buntu. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena pintu yang harusnya terbuka masih tertutup oleh kegelisahan, keputusasaan, atau rasa tidak layak. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan penuh ketundukan, ayat demi ayatnya seperti mengetuk pintu-pintu langit yang lama terkunci. Pada titik inilah manusia merasakan perubahan yang sangat nyata. Peluang yang tidak pernah ia cari justru datang menghampiri. Orang-orang yang tidak pernah ia kenal tiba-tiba menjadi sebab kebaikan. Dan jalan-jalan sempit berubah menjadi lapang tanpa ia pahami bagaimana caranya. Ada banyak kisah orang-orang saleh yang mengamalkan Al-Fatihah ketika mereka merasa terjepit oleh kebutuhan hidup. Mereka membacanya dengan penuh harap, lalu menutup doa mereka dengan keyakinan, "Cukuplah Allah yang menjadi penolongku." Dalam waktu yang tidak lama, sesuatu bergerak dari arah yang benar-benar di luar dugaan mereka. Terkadang rezeki itu datang dalam bentuk uang, terkadang berupa kemudahan, terkadang berupa orang baik yang menawarkan pertolongan. Tetapi tak jarang, rezeki itu hadir dalam bentuk ketenangan hati. Dan ketenangan hati itulah yang membuat seseorang mampu melihat peluang yang selama ini tersembunyi di depan matanya sendiri. Pada akhirnya, Al-Fatihah bukan sekadar doa pembuka kitab suci, tetapi juga doa pembuka pintu kehidupan. Ketika engkau menjadikannya amalan rutin untuk segala hajat, terutama untuk meminta kelapangan rezeki, engkau sedang memegang sebuah kunci yang menghubungkan langit dan bumi. Dan rezeki apapun bentuknya akan datang pada waktu yang paling tepat, melalui jalan yang paling indah, selama engkau menjaga keyakinan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mengetuknya dengan hati yang lembut dan penuh harap. Bab 6. Kekuatan niat dan getaran hati saat mengamalkan Al-Fatihah. Setiap amalan, sekecil apapun, selalu bergantung pada niat yang melahirkannya. Dan ketika Al-Fatihah diamalkan untuk hajat tertentu, baik untuk rezeki, ketenangan, atau kelancaran hidup, maka getaran niat itulah yang menentukan seberapa dalam ayat-ayat itu meresap ke dalam diri. Ada orang yang membaca Al-Fatihah hanya dengan bibir, ada pula yang membacanya dengan hati yang benar-benar hadir. Yang terakhir inilah yang membuka pintu rahasia batin. Ayat yang sama, lafaz yang sama, namun resonansinya jauh berbeda. Sebab ketika hati terlibat penuh, yang bergerak bukan hanya lidah, tetapi seluruh dimensi ruhani manusia. Ketika seseorang mengawali amalannya dengan niat yang jernih, seakan-akan ia sedang menyiapkan wadah untuk menerima limpahan karunia Allah. Al-Fatihah menjadi cahaya yang masuk ke wadah itu, menyinari setiap sudutnya, dan membuatnya lebih luas, lebih bersih, lebih siap menerima keberkahan. Niat yang kuat dan lembut menjadikan setiap bacaan terasa hidup, seolah ayat-ayat itu tengah menuntun langkah seseorang menuju arah yang telah ditetapkan baginya. Dan pada momen ini, seorang hamba mulai merasakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Apa yang datang kepadanya adalah pantulan dari apa yang ia pancarkan ke langit. Dalam tradisi para arif, niat disebut sebagai gerak pertama ruhani. Gerakan inilah yang membuka jalan bagi sesuatu untuk turun ke dunia manusia. Ketika niat seseorang dipenuhi rasa syukur, harapan yang baik, serta kepercayaan penuh kepada Allah,
Maka Al-Fatihah menjadi semacam doa yang melesat, menembus batas-batas dunia, membawa pesan seorang hamba ke sisi Rabb-Nya. Dan apa yang kembali kepadanya bukan sekadar jawaban, tetapi juga ketenangan, keyakinan, dan petunjuk. Sebab Allah tidak hanya memberikan hasil, Allah juga memberikan keadaan hati yang memudahkan seseorang menerima hasil itu. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa kehilangan arah. Pikiran penuh kebingungan, hati terasa berat, dan langkah terasa tidak menjejak. Pada kondisi seperti ini, membaca Al-Fatihah dengan niat memohon bimbingan akan menghadirkan sesuatu yang lembut namun kuat. Sebuah rasa yang sulit digambarkan namun sangat nyata. Seolah ada tangan yang menggenggam hatinya dengan penuh kasih, menuntunnya sedikit demi sedikit menuju cahaya yang ia cari. Dan seringkali dari titik ketidakjelasan itulah rezeki dan jalan keluar bermula. Karena manusia yang hatinya tenang lebih mudah memilih, lebih mudah melihat, dan lebih mudah dituntun. Pada akhirnya niat adalah pintu dan Al-Fatihah adalah cahaya yang melewatinya. Jika engkau menyalakan cahaya itu dengan niat yang murni, maka ia akan menerangi perjalananmu, bahkan pada tempat-tempat yang sebelumnya gelap. Dan di balik setiap cahaya yang muncul selalu ada rezeki yang menyertai, baik dalam bentuk materi, kesempatan, atau kedamaian yang membuat hidup menjadi jauh lebih lapang. Maka sebelum membaca Al-Fatihah untuk hajatmu, tenangkan hatimu, luruskan niatmu, dan biarkan Allah bekerja melalui ayat-ayatnya yang agung. Bab 7. Membuka ruang batin agar Al-Fatihah bekerja dalam hidupmu. Dalam perjalanan spiritual, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa ayat-ayat suci hanya dapat bekerja dengan sempurna jika hati seseorang memiliki ruang untuk menerimanya. Seperti air yang tak bisa memenuhi gelas yang sudah penuh, demikian pula Al-Fatihah tidak dapat menurunkan pengaruhnya yang agung jika ruang batin manusia dipenuhi kegelisahan, kemarahan, kecemasan, atau prasangka buruk terhadap takdir. Maka sebelum Al-Fatihah menjadi kunci pembuka segala hajat, seseorang harus terlebih dahulu belajar merendahkan dirinya, mengosongkan hati, meletakkan beban di tanah, dan duduk dalam ketenangan yang paling dalam. Dari ketenangan inilah cahaya ayat itu mulai masuk, mengisi celah-celah batin yang telah lama kering. Ketika seseorang mengamalkan Al-Fatihah dengan hati yang masih dipenuhi kegundahan, sebenarnya ayat itu tetap bekerja, namun pengaruhnya tidak sepenuhnya terasa. Karena yang perlu dibersihkan bukan ayatnya, tetapi wadahnya. Saat hati mulai melunak, mulai mengalah kepada Allah, mulai berhenti memaksa dunia berjalan sesuai kehendak sendiri, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Ayat-ayat itu berubah menjadi energi yang memulihkan. Ia menyapu gelisah seperti angin lembut di pagi hari, menyingkirkan debu-debu yang menghalangi mata batin untuk melihat jalan yang telah Allah siapkan. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak sendiri. Ada tangan halus yang selalu menuntunnya, meski ia tidak menyadarinya. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa rezekinya terhalang bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hatinya terlalu berat menerima apa yang seharusnya datang. Beban masa lalu, penyesalan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya diri menjadi tembok besar yang menutup pintu-pintu keberkahan. Ketika Al-Fatihah dibacakan dengan ikhlas, tembok itu perlahan retak. Ayat demi ayat seperti palu lembut yang memecah kekerasan dalam jiwa. Seseorang yang sebelumnya sulit melihat peluang, tiba-tiba menyadari bahwa hidup menyediakan banyak jalan. Dan rezeki yang tadinya terasa tertunda, mulai mendekat karena pintu batinnya telah terbuka. Dalam proses ini, engkau perlu menerima bahwa pembersihan hati adalah bagian dari pengabulan doa. Ada kalanya Allah tidak langsung memberikan apa yang engkau minta, karena yang lebih dulu harus diberikan adalah hati yang mampu memikul karunia itu. Rezeki besar membutuhkan hati yang lapang, ketenangan besar membutuhkan jiwa yang lembut, dan petunjuk membutuhkan batin yang jernih. Al-Fatihah adalah doa yang bekerja dari dalam keluar. Ia memurnikan sebelum memberi, ia melembutkan sebelum melapangkan. Ketika ini terjadi, engkau mulai merasakan perubahan drastis. Hidup terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan keyakinan tumbuh tanpa perlu dipaksa. Pada akhirnya, membuka ruang batin adalah bentuk kesediaan untuk disentuh oleh cahaya Allah.
Ketika engkau membaca Al-Fatihah dalam kondisi hati yang berserah, engkau sedang memberi izin kepada Allah untuk mengatur ulang perjalananmu. Dan saat hati itu benar-benar terbuka, rezeki, kelancaran hidup, dan segala hajat tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Semuanya bergerak mendekat dengan sendirinya, mengikuti aliran kehidupan yang telah dipenuhi rahmat. Inilah keindahan Al-Fatihah yang sejati. Ia tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga membuka pintu jiwa. Bab 8. Menghidupkan Al-Fatihah dalam gerak kehidupan sehari-hari. Ada satu rahasia yang sering tidak diperhatikan oleh banyak orang yang mengamalkan Al-Fatihah, bahwa doa tidak hanya bekerja ketika dibaca, tetapi ketika ia mengalir bersama perilaku dan langkah seseorang dalam keseharian. Al-Fatihah bukan hanya sekumpulan ayat yang dilafazkan, melainkan cahaya yang harus dibawa keluar dari ruang zikir menuju dunia nyata. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, lalu ia membawa maknanya ke dalam tutur kata, sikap, dan cara ia memperlakukan sesama, maka ayat itu berubah menjadi energi hidup yang memancar ke segala arah. Pada momen inilah Al-Fatihah tidak hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi jalan hidup yang mengundang rezeki dari arah yang tidak disangka. Jika seseorang hanya membaca tanpa menghidupkan maknanya, ia seperti menanam benih tetapi tidak menyiramnya. Benih itu tetap ada, tetapi tidak tumbuh. Namun ketika ia mulai mempraktikkan keikhlasan Iyyaka na'budu, kesabaran Ar-Rahman Ar-Rahim, serta permohonan hidayah ihdinas siratal mustaqim dalam kesehariannya, maka benih itu tumbuh menjadi pohon keberkahan. Sikap lembutnya mendatangkan simpati, kejujurannya membuka kepercayaan, kesederhanaannya memudahkan hubungan, dan keteguhan hatinya membuatnya menjadi pribadi yang disukai langit dan dicintai manusia. Dan seringkali rezeki datang melalui manusia, melalui pintu interaksi, pertemuan, dan hubungan. Inilah salah satu cara Al-Fatihah bekerja secara diam-diam dalam kehidupan seseorang. Perhatikan bagaimana hidup manusia berubah ketika ia mulai membawa ketenangan dari ayat pertama, Bismillah, ke dalam setiap tindakan. Ia lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa setiap langkah berada dalam pandangan Allah. Sikap seperti ini menciptakan keteduhan yang membuat banyak pintu terbuka tanpa perlu dipaksa. Orang-orang seperti ini tampak memiliki keberuntungan yang aneh, tetapi sebenarnya bukan keberuntungan. Itu adalah buah dari keteduhan batin yang lahir ketika Al-Fatihah hidup di dalam dirinya. Jalan-jalan hidup yang tadinya terasa acak, tiba-tiba menjadi teratur. Perkara yang tadinya sulit menjadi mudah, dan apa yang tadinya jauh menjadi dekat. Ada pula dimensi spiritual yang lebih halus. Ketika seseorang menghidupkan Al-Fatihah dalam langkah hidupnya, ia memberikan sinyal pada semesta bahwa dirinya siap menerima apapun yang Allah kirimkan. Ia menjadi selaras dengan kehendak yang Maha mengatur. Keselarasan ini yang membuat hidupnya tidak lagi dipenuhi benturan, tetapi lebih sering dipenuhi kebetulan yang indah. Padahal yang ia sebut kebetulan itu sebenarnya adalah takdir yang mengalir lembut karena batinnya sudah selaras dengan doa yang ia baca. Pada titik ini, ia tidak lagi bergantung pada kekuatannya sendiri. Ia berjalan dengan pertolongan yang tidak terlihat. Pada akhirnya, menghidupkan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan ayat-ayat itu sebagai napas, bukan hanya bacaan. Ketika engkau meninggalkan rumah dengan Bismillah, bekerja dengan semangat Iyyaka na'budu, mencari rezeki dengan akhlak Ar-Rahman Ar-Rahim, dan melangkah di jalan takdir dengan keyakinan ihdinas siratal mustaqim, engkau sedang mengikat hidupmu pada ayat-ayat yang memanggil berkah. Dan pada saat itu, apa yang engkau cari akan datang dengan cara yang lembut. Apa yang engkau khawatirkan akan dilunakkan. Dan apa yang engkau mohonkan melalui Al-Fatihah akan menemukan jalannya menuju dirimu. Bab 9. Menghubungkan Al-Fatihah dengan doa-doa langit yang tidak pernah ditolak. Dalam kehidupan rohani seseorang, ada saat-saat di mana doa terasa sangat dekat dengan pengabulan. Bukan karena kata-katanya panjang atau indah, tetapi karena hatinya berada dalam keadaan yang lembut, tunduk, dan sepenuhnya kembali kepada Allah. Ketika Al-Fatihah dibaca dalam kondisi seperti ini,
Ia menjadi semacam penghubung antara doa seorang hamba dan doa-doa langit yang tidak pernah tertolak. Sebab Al-Fatihah bukan hanya bacaan pembuka, melainkan induk dari seluruh doa. Di dalamnya terkumpul pujian, pengakuan, permohonan, kesadaran akan kelemahan, dan penyerahan total. Dan inilah struktur doa yang paling dicintai oleh Allah. Saat engkau membaca Al-Fatihah, sebenarnya engkau sedang meletakkan dirimu pada frekuensi doa yang selaras dengan kehendak ilahi. Dalam tradisi para ulama makrifat, Al-Fatihah disebut sebagai pintu emas menuju makam terkabulnya doa. Bukan karena ayat-ayatnya ajaib secara sihir, tetapi karena ayat itu memperbaiki cara seseorang memohon. Banyak orang meminta tanpa mengenal siapa yang dimintai. Banyak orang berharap tanpa memuji. Banyak orang menginginkan sesuatu dari Allah, tetapi tidak membawa hatinya kepada Allah. Al-Fatihah memperbaiki semua itu. Ia mendidik lidah untuk memuji dahulu sebelum meminta. Ia menuntun hati untuk mengakui kehambaan sebelum berharap. Dan ia menguatkan jiwa untuk berjalan pada jalan yang benar sebelum memohon hasil. Dengan amalan seperti ini, doa yang engkau panjatkan setelah Al-Fatihah menjadi lebih lembut, lebih jernih, dan lebih mudah menembus langit. Ada rahasia lain yang lebih halus. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, sebenarnya ia sedang mengundang malaikat-malaikat rahmat untuk berkumpul di sekelilingnya. Mereka membawa ketenangan, membawa energi suci yang membuat doa itu lebih ringan untuk naik, dan membawa kelembutan yang membuat hati seseorang lebih siap menerima jawaban Allah. Pada momen ini, pintu langit terasa terbuka. Banyak orang yang mengamalkan Al-Fatihah dengan sepenuh hati sering merasakan bahwa doanya terkabul dengan cara yang sangat cepat, bahkan sebelum mereka sempat memintanya secara rinci. Itu karena Allah tidak hanya melihat lisannya, tetapi membaca getaran batin di balik setiap ayat yang ia lafazkan. Ketika seseorang benar-benar memasrahkan dirinya melalui Al-Fatihah, ia tidak hanya memohon sesuatu kepada Allah, tetapi ia kembali kepadanya. Ia tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Ia membiarkan Allah memilihkan yang terbaik untuknya pada waktu yang paling tepat. Dalam kondisi pasrah yang seperti ini, apapun yang terjadi dalam hidup bukan lagi dilihat sebagai kebetulan atau musibah, melainkan sebagai jawaban yang sedang bergerak menghampiri. Terkadang jawabannya berbentuk jalan keluar yang cepat, terkadang berbentuk kesabaran yang menguatkan, terkadang berbentuk ketenangan yang menenangkan badai dalam diri, dan semuanya adalah bagian dari rezeki yang telah dituliskan sejak awal. Pada akhirnya, menghubungkan Al-Fatihah dengan doa berarti membuka pintu bagi takdir yang paling lembut dan paling indah untuk turun kepadamu. Engkau tidak lagi berjalan sendirian karena doa-doamu bergerak bersama ayat-ayat agung yang sejak awal diturunkan sebagai penawar dan petunjuk. Bab 10. Penutup Ruhani. Menjadikan Al-Fatihah sebagai sahabat perjalanan hidup. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang dalam mengamalkan Al-Fatihah akan membentuk sebuah kesadaran baru dalam diri seseorang, bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian bimbingan. Dan Al-Fatihah adalah cahaya yang memancar sepanjang jalan itu. Ketika seseorang telah membacanya dengan penuh penghayatan, dengan hati yang lembut, niat yang murni, serta keyakinan yang kuat, maka ayat-ayat itu menjadi seperti sahabat ruhani yang selalu menyertainya. Dalam kesendirian, ia menjadi pelipur. Dalam kebingungan, ia menjadi penuntun. Dalam ketakutan, ia menjadi penenang. Al-Fatihah tidak lagi hanya menjadi bacaan di awal salat, tetapi menjadi napas yang menuntun seluruh perjalanan hidupnya menuju cahaya yang lebih tinggi. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjadikan Al-Fatihah sebagai amalan harian. Hidup terasa lebih ringan. Masalah yang dulu tampak besar, kini terasa tidak lagi menakutkan. Ketidakpastian masa depan yang dulu menimbulkan kecemasan, perlahan berubah menjadi medan tawakal yang menenangkan. Sebab hati mereka telah terbiasa kembali kepada Allah sebelum kembali kepada dunia. Dan ketika seseorang menjadikan Al-Fatihah sebagai tempat kembali, ia tidak pernah kembali dalam keadaan kosong. Ia selalu kembali dengan ketenangan, dengan arah, dan dengan keteguhan yang membuat langkahnya mantap. Seolah ia berjalan bersama cahaya yang tidak pernah padam. Seringkali manusia baru menyadari makna doa ketika hidup membawanya ke titik terendah.
Tetapi mereka yang mengamalkan Al-Fatihah dengan kesadaran yang dalam, justru merasakan bahwa titik terendah itu adalah tempat di mana ayat-ayat Allah paling terasa. Di sana, Al-Fatihah menjadi penghibur yang tidak pernah mengecewakan. Ia mengangkat hati yang runtuh, menegakkan jiwa yang goyah, dan menyambungkan kembali seorang hamba kepada Tuhannya. Dan dari titik terendah itulah rezeki dan takdir mulai mengalir dengan cara yang tidak pernah disangka. Karena Allah selalu mengangkat orang-orang yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus, meski kembali itu lahir dari kesakitan. Ketika seseorang telah menjadikan Al-Fatihah sebagai teman perjalanannya, ia belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ia memahami bahwa setiap hajat, setiap rezeki, setiap jalan keluar, semuanya hanya dapat dicapai dengan izinnya. Dan Al-Fatihah adalah cara terbaik untuk mengetuk pintu izin itu. Bukan hanya karena ia doa yang sempurna, tetapi karena ia mengajarkan manusia untuk kembali pada sikap yang paling dicintai oleh Allah. Tunduk, berharap, dan bersandar hanya kepadanya. Dari sikap inilah semua kemudahan mengalir. Dan dari sikap inilah seseorang menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada dunia. Pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa Al-Fatihah bukan hanya doa untuk membuka ibadah, tetapi doa untuk membuka hidup. Ketika engkau membacanya dengan penghayatan yang dalam, engkau sedang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu hidayah, dan pintu-pintu pertolongan yang Allah siapkan khusus untuk hatimu. Dan selama engkau menjaga amalan ini dengan kesetiaan dan ketulusan, maka jalan hidupmu akan selalu berada dalam naungan cahaya yang Maha Mengasihi. Jika engkau mengamalkan Al-Fatihah dengan hati yang hadir, maka rezeki bukan lagi sesuatu yang kau kejar, tapi sesuatu yang datang mendekat. Peganglah amalan ini dan biarkan Allah membimbing langkahmu hingga akhir.